Hey everyone, welcome back to the Next Cinema Channel. Balik lagi sama gue di konten rekomendasi 5 film yang rencananya gue hari ini mau buka dengan rekomendasi dari 5 film naga kuno dengan cerita paling seru yang wajib banget kalian tonton. Film legenda atau sebuah cerita kuno yang seru mungkin menjadi sebuah keasikan tersendiri dan juga sangat seru banget untuk diulik serta dibahas bareng siapa aja. Sama seperti di film yang menjadi tema hari ini, mungkin kalian juga suka dengan film-film naga yang animasi, tapi gue bakal mengecualikan film How to Train Your Dragon karena filmnya punya tema animasi, jadi gue pisahkan dan bakal jadi sebuah konten baru mendatang untuk dibahas. Buat kalian yang udah penasaran sama film apa aja sih naga kuno dengan cerita seru versi dari gue ini, sebelum mulai kalian boleh pencet tombol subscribe-nya dulu dan aktifin notifikasinya. Sedikit info di channel ini, kalian bakal dapat sebuah rekomendasi film yang seru, informasi film yang fresh, dan tentu aja film-film terbaru yang mungkin aja menjadi salah satu wishlist kalian untuk ditonton di saat mendatang. Oke, nggak usah lama lagi dan langsung aja mari kita mulai list filmnya. Film pertama ini memang udah menjadi sebuah film lama tapi dengan sebuah teknik komputeering yang sangat smooth dan tentu aja seru serta ceritanya yang bakal bikin kalian semua enjoy. Film ini berjudul Reign of Fire. Reign of Fire menceritakan tentang seorang anak kecil kira-kira berusia 10 tahunan bernama Queen yang sedang mengunjungi ibunya di tempat ia bekerja pada sebuah proyek konstruksi bawah tanah. Secara tidak disengaja, Queen menemukan sebuah sosok makhluk bertanduk dan berbahaya yang bisa menyemburkan api dari dalam mulutnya. Kemudian selepas itu, sebuah bencana yang diakibatkan oleh makhluk itu pun terjadi, sang ibu meninggal dan teror demi teror yang menyeramkan itu pun dimulai. Bukan cuma hanya cerita dan aksi seru aja yang ditampilkan di film ini dengan sangat ciamik, teknik komputeering yang biasa kita sebut dengan CGI-nya pun sangat bikin kita terkejut dan buat gue sendiri, ini kayak bukan film 2002-an, melainkan film kayak 2010-an ke atas. Dan juga aktor dan aktrisnya yang ada di film ini pun semuanya sangat-sangat terkenal dan memang menjadi pondasi yang kuat untuk menyegarkan para penontonnya dengan acting-acting epic yang mereka tampilkan. Scoring musik dan BGM yang ada di film ini pun bakal membuat feel dari penontonnya itu dibuat tegang dengan banyaknya sebuah adegan action dan drama yang menantang. Film action fantasi dengan tema naga ini disutradarai oleh Rob Bowman dengan skenario yang ditulis oleh Matt Greenberg serta dibintangi oleh Matthew McConaughey, Christian Bale, Isabelle Scorupco, dan Gerard Butler. Reign of Fire tayang perdana pada 12 Juli 2002. IMDb memberikan rating sebesar 6,2 serta di-vote lebih dari 125.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film kedua di sini mungkin bakal menjadi film termainstream yang akan gue bagikan ke kalian, tapi dengan sebuah cerita yang nggak bikin bosan dan tentu aja seru untuk ditonton. Film ini berjudul The Hobbit: The Desolation of Smaug. The Hobbit: The Desolation of Smaug bercerita tentang kelanjutan kisah dari petualangan Bilbo Baggins di film The Hobbit: An Unexpected Journey yang akan lebih menantang dan juga termainstream. Bilbo Baggins akan melakukan perjalanan berbahaya dengan dibantu oleh penyihir abu-abu bernama Gandalf dan 13 kurcaci yang dipimpin oleh Thorin Oakenshield. Kali ini mereka harus melakukan sebuah perjalanan pencarian yang penuh misteri untuk bisa merebut kembali Lonely Mountain dan kerajaan Dwarf Erebor yang hilang dari sesosok naga kuno bernama Smaug. Kisah dari The Hobbit memang udah nggak bisa diragukan lagi kalau soal cerita, fantasi, dan beberapa CGI yang memukau dan juga memang menjadi salah satu sebuah film franchise yang seru banget untuk ditonton. Tapi memang ada beberapa scene yang buat gue sendiri agak sedikit risih, ya karena gue juga tahu ini memang film action fantasi yang harus bisa membuat para penontonnya tercengang. Tapi juga jangan dijadikan keseluruhan filmnya ini menjadi laga action terus dong. Gue di sini agak sedikit susah untuk mengerti dengan cuma mengandalkan banyaknya porsi action ketimbang porsi dialog dan alur cerita yang narik turun. Tapi untuk keseluruhan filmnya ini memang paling the best dari film-film fantasi lainnya. Film fantasi cerita seru ini disutradarai oleh Peter Jackson. Ini merupakan film kedua dari trilogi di film The Hobbit berdasarkan dari sebuah novel tahun 1937 berjudul sama karya J.R.R. Tolkien. Film ini dibintangi oleh Martin Freeman, Ian McKellen, Richard Armitage, Evangeline Lilly, Luke Evans, Lee Pace, Stephen Fry, dan tentu aja pengisi suara dari Smaug yakni Benedict Cumberbatch. The Hobbit: The Desolation of Smaug tayang perdana pada 13 Desember 2013. IMDb memberikan rating sebesar 7,8 serta di-vote lebih dari 590.000 pengguna akun dengan di label PG-13. Film ketiga ini sedikit unik dan menjadi film terfresh yang ada di list kita kali ini dengan mengusung genre adventure fantasi untuk keluarga yang seru banget untuk ditonton. Film ini berjudul Pete's Dragon.
Pete's Dragon bercerita tentang sebuah pertemanan dari seorang anak kecil bernama Pete dengan seekor naga besar berwarna hijau yang diberinya nama Elliot. Suatu hari seorang gadis bernama Natalie menemukan Pete yang sedang bersama Elliot di hutan dan membuat kecurigaan bagi para polisi hutan di sana. Kini Pete telah ditangkap dan dipisahkan oleh Elliot serta sebuah rahasia cerita dari Millhaven Dragon pun terungkap. Mungkin film yang satu ini mengingatkan kita sama film The Jungle Book yang mengisahkan sebuah pertemanan dengan sesosok hewan atau makhluk yang misterius. Sebuah film keluarga dengan cerita yang buat gue sendiri seru banget untuk diikuti ini menjadi salah satu film rekomendasi untuk kalian tonton bareng keluarga kalian atau pasangan kalian. Gue sendiri cukup dibuat enjoy dan filmnya sendiri terkesan smooth serta fantasinya sendiri mungkin menjadi hal kedua dibandingkan dengan aksi petualangannya dan ceritanya yang unik. Film keluarga fantasi adventure ini disutradarai dan naskahnya ditulis oleh David Lowery. Berdasarkan film Pete's Dragon tahun 1977 karya dari Malcolm Marmorstein. Film ini dibintangi oleh Oakley Fugley, Bryce Dallas Howard, Wes Bentley, Carl Urban, Ona Lawrence, dan Robert Redford. Pete's Dragon tayang perdana pada 14 September 2016. IMDb memberikan rating sebesar 6,7 serta di-vote lebih dari 53.000 pengguna akun dengan di label PG. Film keempat ini menjadi salah satu film terlawas yang ada di list film kita kali ini dengan sebuah cerita yang seru, action yang lumayan menantang, dan juga film yang sangat terkenal di kalangan para pecinta film fantasi dan fiksi. Film ini berjudul Dragonheart. Dragonheart menceritakan tentang seorang raja bernama Aenon yang sedang memimpin pemerintahannya dengan cara yang kejam. Hal-hal kejam yang dialami rakyat inilah yang memicu untuk melengsarkannya dengan cara membunuh seekor naga bernama Draco. Seorang Dragon Slayer atau penakluk naga bernama Bowen diutus untuk membunuh naga bernama Drago ini, tapi hal yang mengejutkan pun terjadi, pasalnya Draco adalah teman baik dari Bowen. Kini Bowen harus membunuh temannya tersebut demi untuk membuat rakyat dapat hidup dengan tenang dan nyaman. Kalau kalian mengira ini adalah film yang ditujukan untuk action dan sebagainya, mungkin kalian salah. Di sini terdapat beberapa cerita yang buat gue sendiri memang seru banget untuk diikuti. Karena buat gue sendiri film dengan cerita yang seru lebih baik daripada sebuah action yang begitu meriah dan lebay. Untuk segi dari komputeringnya si naganya sendiri agak sedikit kaku, karena memang film ini adalah film dari tahun 96 yang buat gue sendiri nggak terlalu kepikiran serius dengan komputeringnya atau CG-nya. Aktor dan para pengisi suaranya pun sangat smooth banget dan terasa sangat menghayati peran-perannya. Film action adventure fantasi ini disutradarai oleh Rob Cohen dan dibintangi oleh Dennis Quaid, David Thewlis, Pete Postlethwaite, Dina Meyer, dan tentu aja pengisi suara dari Draco yakni Sean Connery. Dragonheart tayang perdana pada 31 Mei 1996. IMDb memberikan rating sebesar 6,5 serta di-vote lebih dari 90.000 pengguna akun dengan di label PG. Film kelima ini sama seperti film kedua, yakni salah satu film termainstream yang menjadi salah satu franchise terseru juga dengan mengusung Wizarding World yang akan memukau mata dan telinga kalian. Film ini berjudul Harry Potter and the Goblet of Fire. Harry Potter and the Goblet of Fire bercerita tentang sebuah mimpi buruk yang dialami Harry Potter dengan seorang pria bernama Frank Bryce terbunuh setelah mendengar Lord Voldemort berkonspirasi dengan Peter Pettigrew dan pria lainnya. Sementara itu Harry dimasukkan oleh seseorang misterius yang mengakali turnamen tersebut karena memang hanya penyihir berusia 17 tahun ke atas yang bisa bersaing ke dalam partisipasi turnamen Triwizard, yakni di mana 3 sekolah sihir bersaing untuk 3 percobaan. Franchise dari Harry Potter memang udah jadi langganan cerita seru bagi para penikmat film di seluruh dunia, termasuk gue sendiri yang memang sangat suka franchise ini. Sebuah film dengan efek yang memang keren ini bakal menyajikan hal baru dengan sebuah misteri, fiksi, dan bersifat adiktif yang sangat memukau. Tapi dari segi tema yang mengandung hal naga di film ini memang agak sedikit tipis dan gak terlalu disorot, tapi juga bakal menjadi titik poin utama yang akan mengarah ke dalam cerita dari film Harry Potter. Untuk fantasi dan hal-hal lainnya di film ini gue rasa udah gak usah direview lagi karena gue rasa kalian juga udah tahu base dari film Harry Potter memang sangat-sangat seru dan terkenal banget. Film keempat dari seri Harry Potter ini disutradarai oleh Mike Newell dan diadaptasi dari sebuah buku berjudul sama karya penulis bestseller yakni J.K. Rowling. Film ini dibintangi oleh Daniel Radcliffe, Robert Greene, Emma Watson, Michael Gambon, Gary Oldman, Ralph Fiennes, Brendan Gleeson, Alan Rickman, dan Robert Pattinson. Harry Potter and the Goblet of Fire tayang perdana pada 18 November 2005. IMDb memberikan rating sebesar 7,7 serta di-vote lebih dari 540.000 pengguna akun dengan di label PG-13.
Oke, mungkin cuma segitu aja 5 film naga kuno dengan cerita seru yang bisa gua share kali ini. Jika kalian punya rekomendasi film yang temanya sama seperti ini tapi nggak ada di list, tentunya kalian boleh share film rekomendasi kalian itu di kolom komentar, dan sekalian juga dengan requestan film untuk konten 5 film mendatang. Subscribe terus channel ini, like video ini kalau kalian suka dengan list filmnya, share video ini ke teman-teman kalian, dan yang paling penting tonton film-filmnya ya. Gua Ari, see you in the next film.